Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, kembali lagi kita dapat memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita harus bersyukur kita masih dapat hidup, bernafas hari ini. Itu karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Semuanya percaya kan? Amin. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik, berikan pujian yang terbaik, pengagungan. Dimanapun kita berada, satu yang terutama, hati kita yang murni melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kami dapat hidup hari ini itu karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Engkau yang teramat baik di hidup kami ya Bapa. Kami mau meninggikan Engkau, muliakan nama Engkau hari ini. Hanya satu nama di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku. Mari kita bersukacita di dalam Dia. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes, Jesus, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
terselami bagiku. Sungguh indah. Ya Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Ini kami telah menaikkan ucapan syukur kami kepadamu yang terdalam Bapa. Kiranya apa yang kami sembah, apa yang kami berikan ini berkenan bagimu ya Bapa. Engkau terus yang ambil alih setiap hidup kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Engkau yang pakai pembicaramu, hamba-Mu nanti ya Bapa. Biarlah setiap kami dapat mengerti isi hati-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa dengan baik. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Amin. Ya, shalom saudara, apa kabar? Saya percaya saudara semua ada dalam keadaan baik, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Baik saudara, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang seringkali di akhir-akhir ini menjadi perdebatan atau seringkali menjadi bahan untuk menyerang orang-orang Kristen yang mempertanyakan keakuratan daripada firman Tuhan. Seringkali kita diuji, ditantang untuk menunjukkan bahwa apakah firman Tuhan ini masih bisa dipercaya apa tidak. Seperti misalnya di dalam Markus Markus 16 tentang orang percaya akan mengusir setan dan sebagainya, terus tumpang tangan atas orang sakit dan dikatakan orang sakit akan sembuh. Nah ini nih orang penderita COVID, tolong doakan. Apakah saya ingin melihat apakah dia bisa sembuh atau tidak. Atau yang sempat jadi tren itu seperti Mazmur 91, di mana di situ dikatakan ada perlindungan kepada orang-orang yang berlindung kepada Allah, di mana dihindarkan daripada seperti misalnya penyakit sampar. Nah ini COVID. Dan nyatanya saudara, banyak orang-orang Kristen yang kena, bahkan para pendeta, hamba-hamba Tuhan, tidak sedikit yang meninggal. Nah ini menjadi bahan pertanyaan, menjadi bahan perdebatan untuk menyerang orang-orang Kristen. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang dipertanyakan seperti misalnya iman memindahkan gunung dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak ayat-ayat yang sekarang ini dipakai untuk menyerang orang-orang Kristen. Dan ternyata saudara, tidak sedikit orang-orang Kristen yang goyah imannya ketika dasar-dasar iman kita itu dipertanyakan. Lalu membuat banyak orang menjadi goyah dan kita tidak heran mendengar. Banyak orang-orang bahkan yang ngaku pendeta itu jadi mu'alaf dan sebagainya. Nah saudara, ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk mengerti dan memahami ini. Dan kita coba belajar pada hari ini. Kenapa saudara seringkali ada banyak ayat-ayat di firman Tuhan yang menjanjikan sesuatu. Seperti misalnya berdoa, minta kepada Tuhan pasti dijawab dan sebagainya. Tetapi coba kita cek. Ada berapa banyak orang yang berdoa, sudah bertahun-tahun sekian lama berdoa. Apakah dijawab Tuhan? Dan seringkali kita untuk kita menghibur diri, kita mengatakan, oh belum waktunya, tunggu waktunya Tuhan. Padahal teks-teks dalam Alkitab itu jelas mengajarkan kepada kita. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan menemukan. Ketoklah pintu dan pintu akan dibukakan bagimu. Tapi kita melihat dalam kehidupan kita. Tadi baru saya dapat telepon dari seseorang, dia menceritakan tentang, Pak tolong dukung doa Pak. Ada ini seorang saudari, gitu katakanlah begitu, temannya dia gitu. Itu lagi bermasalah. Anaknya ini sepertinya bagaimana begitu, sudah seperti orang yang tidak bisa lagi menguasai diri padahal sudah menikah, ya stres dan banyak tingkah laku yang kelihatannya membuat orang menjadi cemas. Masihkah orang ini di dalam Tuhan apa tidak? Padahal kita sudah doakan, sudah dilayani kelepasan, sudah diserahkan kepada hamba Tuhan macam-macam, tapi nyatanya tidak ada yang berubah. Nah saudara, mungkin saudara kita
berita-berita seperti ini tidak heran, bahkan mungkin ada di antara kita yang mengalami. Kita sudah berdoa, sudah mengklaim firman Tuhan, tapi nyatanya tidak terjadi. Nah untuk itu saudara, saya akan mengajak saudara untuk belajar. Kenapa saudara seringkali apa yang tertulis di dalam Alkitab itu sepertinya itu di zaman ini sepertinya, apalagi kita bicara mujizat-mujizat, itu sudah sesuatu yang begitu jarang kita lihat. Nah kenapa bisa demikian? Nah sekarang saya akan mengajak saudara untuk belajar mengerti sebetulnya apa sih firman Tuhan itu? Apa sih kebenaran itu? Nah untuk memahami itu saudara, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara ternyata bahwa firman Tuhan itu dengarkan baik-baik. Kita ini punya yang namanya Alkitab, buku ini. Dan saya rasa semua orang akan setuju kalau saya katakan ini firman Tuhan. Saya percaya semua kita akan mengakui, dan kalau saya katakan bahwa ini bukan firman Tuhan, tentu saya akan dianggap sesat. Tapi dengarkan saya hari ini saudara, saya mau katakan begini. Ternyata ini, buku ini bukanlah firman Tuhan. Atau lebih tepatnya saya katakan ini bukanlah hakikat daripada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan. Bukan sekedar teks yang mati. Tapi firman itu adalah kehidupan. Di mana firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman Tuhan itu sebetulnya wujudnya itu adalah Kristus. Nah saya ingin bacakan lagi saudara beberapa ayat. Satu ayat di dalam 2 Korintus 3 ayat 16 supaya semakin jelas. Dikatakan begini. Ialah 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab apa? Hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah ternyata bahwa kita jelas dari ayat ini kita melihat bahwa, sekali lagi saya katakan, yang tertulis ini bukan hakikat daripada firman Allah. Karena yang tertulis ini dikatakan firman Tuhan itu mematikan. Tetapi dikatakan apa? Roh menghidupkan. Jadi artinya apa saudara? Apa artinya yang tertulis ini? Tertulis ini baru menjadi kebenaran firman Allah kalau itu dihidupkan oleh roh Allah. Nah itulah sebabnya banyak orang mungkin bisa menguasai Alkitab ini. Dia bisa menguasai teks-teks yang ada di dalamnya. Dia sudah belajar ya melalui kajian-kajian. Bahkan dia bisa mungkin mendapatkan gelar tertinggi di bidang akademis. Bergelar doktor dan sebagainya. Karena Alkitab ini, tetapi belum tentu mereka hidup di dalam kebenaran. Bahkan ternyata banyak ahli-ahli Alkitab itu orang-orang sekuler. Orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang tertulis di dalam ini. Dan tentu saja mereka tidak mengalaminya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, seringkali kita ini belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan, tetapi kita hanya belajar, kita hanya sibuk membahas teks-teks, tulisan-tulisan. Dan itu yang menyebabkan banyak orang bertikai, berdebat. Melahirkan doktrin ini, doktrin itu. Ketika doktrinnya berbeda maka mereka berkelahi. Nah berkelahi ini tentu saja itu sebagai tanda mereka tidak ada di dalam kebenaran. Nah sekarang kita akan melihat saudara, saya akan kasih gambaran mungkin masih agak belum jelas. Saya kasih gambaran begini. Mungkin saudara pernah mendengar istilah yang namanya blueprint. Atau gambar cetak biru atau gambar desain dari sebuah rumah. Nah, oleh seorang arsitek, rumah itu yang akan dibangun itu digambar dengan garis-garis dan tulisan-tulisan. Dan ketika orang melihat, oh ini rumah ini, gambar rumah. Tapi saya beritahukan saudara, itu bukan rumah. Itu bukan hakikat dari rumah. Walaupun gambarnya itu begitu sempurna, di situ detail ukurannya semua, notasinya jelas, skalanya berapa.
Tetapi itu bukanlah hakikat daripada sebuah rumah. Itu hanya teks tulisan. Kalau saya kasih gambaran seperti Alkitab, ya. Nah, dia baru menjadi sebuah rumah kalau itu dibangun mengikuti pola rumah itu. Dan dengarkan saya, gambar rumah ini, ya, itu kita tidak bisa gunakan untuk sebagai rumah. Jangan saudara berpikir bisa tinggal di denah, di blueprint, bisa berlindung di situ, tidak bisa. Itu nanti dibangun, ya, melalui kontraktor misalnya, berwujud menjadi sebuah rumah, itu baru bisa berfungsi sebagai rumah. Nah, tentu di situ tidak ada lagi tulisan, ini kamar mandi, ini kamar tidur, ini ruang tamu. Tidak ada lagi notasi seperti begitu. Apalagi ada garis, ada ukurannya. Oh 3 meter, 4 meter, tidak ada lagi saudara. Tapi kita tahu dengan jelas rumah itu berwujud seperti itu. Ukurannya itu tidak penting lagi. Yang penting, oh aku merasa luas, merasa lapang di rumah ini. Itu sekedar gambaran saja tentang kebenaran. Jadi artinya begini saudara, kebenaran itu bukan sekedar menghafal teks, menghafal tulisan, menghafal bagus. Tetapi kalau sekedar kita sibuk dengan menghafal, mengetahui, belajar sesuatu, itu tidak cukup. Itu yang menyebabkan kita bingung dan tidak menghidupi apa yang tertulis itu. Dan itu menyebabkan banyak orang gampang sekali digoncangkan imannya. Gampang sekali, apalagi zaman sekarang ini begitu banyak informasi yang bisa kita dengar. Ketika orang di rumah saja, wow, saya mengecek banyak orang ternyata di rumah saja mereka banyak membuka website, membuka YouTube, menonton khotbah-khotbah dari seluruh penjuru dunia. Mereka bisa melihat khotbah-khotbah, berbagai macam khotbah. Pengetahuannya bertambah banyak. Tapi dengarkan saya, pengetahuan bertambah banyak itu tidak mempunyai makna apapun. Dia baru bermakna kalau itu diwujudkan di dalam kehidupan. Nah, ada satu ayat di dalam Ibrani 8 ayat 10 dikatakan begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan perhatikan ayat selanjutnya dikatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Di mana dulu Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan orang Israel berupa buku, berupa teks, berupa perintah-perintah yang keluar datangnya dari luar, diterapkan kepada manusia. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Perjanjian seperti begitu itu gagal. Karena apa? Umatku menyangkalinya. Umatku tidak mentaatinya. Umatku tidak bisa melakukannya. Nah, makanya perjanjian seperti begitu itu dikatakan sudah usang dan tidak bisa lagi dipakai. Kenapa? Yang tertulis, hukum-hukum yang tertulis itu ternyata tidak bisa mengubah hidup manusia. Yang seperti sekali lagi saya katakan, mungkin kita bisa menghafal, menguasai teks-teksnya. Kita bisa menang debat pada semua orang. Kita tahu dengan jelas historinya, bahasa aslinya, latar belakang semuanya. Tetapi itu tidak mengubah hidup. Dia baru mengubah hidup manusia. Kalau dikatakan firman Tuhan apa? Ditulis di dalam hati. Itu artinya firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ini yang dikenal dalam firman Tuhan dengan istilah lahir baru. Dan setiap orang yang lahir baru memiliki roh Allah dan dengan demikian memiliki kehidupan Kristus dan dengan demikian memiliki kebenaran di dalam hidupnya. Namun tentu saja saudara,
Tidak tiba-tiba instan lalu langsung menjadi sesosok yang sepenuhnya dikuasai kebenaran. Karena di sini dikatakan begini, saudara menarik kalau kita memperhatikan kata-kata aslinya dikatakan begini. Dan saya kembali ke Ibrani 8 ayat 11 tadi katakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sama saudara dengan mengatakan kenallah. Nah, kata kenallah di sini dipakai kata ginosko. Ginosko itu artinya mengalami, tahu karena mengalami, ya, karena bergaul bersama-sama. Seperti misalnya saya dengan istri saya kenal baik istri saya. Ya, dia jalan dalam rumah saya sudah tahu ini istri saya yang berjalan. Dia mungkin berdehem, saya sudah tahu ini istri saya. Walaupun saya tidak melihat wajahnya, tapi saya tahu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah tahu karena melalui bergaul setiap hari. Nah, dikatakan bahwa kita tidak bisa diajari orang yang mengenal seperti begitu. Misalnya saya ngomong kepada saudara, kenali si A, caranya mengenal dia itu begini, teorinya begini. Itu nggak bisa. Itu hanya bisa kalau Anda sendiri bergaul dengan orang itu. Itu namanya ginosko. Terus dikatakan yang menarik, dikatakan gini, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Nah, ternyata kata mengenal di sini dipakai kata yang berbeda, bukan ginosko, tapi eido. Nah, eido ternyata itu artinya adalah lebih tepat begini, melalui melihat. Jadi misalnya begini, saya ini saya tahu ini Mike, kenapa? Karena saya eido. Saya melihat. Atau dengan gambaran lain misalnya, saya dapat informasi, saya dapat data tentang ini, maka saya tahu. Jadi artinya begini saudara, kita semua itu akan mengalami namanya ginosko itu melalui proses yang namanya eido, yaitu lihat dulu, ya, pelajari, baru kita akan mengalami namanya ginosko. Jadi artinya begini saudara, kebenaran itu, dengarkan saya, bukan hanya sekedar untuk dieido, diketahui, dilihat, tetapi akhirnya kita ginosko kepada kebenaran, kita mengenal kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Nah, memang mungkin saudara akan bertanya begini, kalau begitu bagaimana kita menempatkan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini? Karena ini yang seringkali kan membuat kita bingung. Kita diajar untuk percaya kepada firman Tuhan. Tapi ketika kita mencoba untuk membaca Alkitab, memang gini saudara. Kalau ayat-ayat yang saya kutip tadi seperti Mazmur 91, itu kan berupa sebuah janji yang akan memberi keuntungan kepada kita. Dan kita seringkali diajarkan, ada yang berkhotbah, saudara-saudara dalam kitab ini ada 365 atau 366 janji Tuhan. Anda bisa pegang satu setiap hari, klaim itu. Ya, kita baca Alkitab apapun kita klaim begitu. Masalahnya kalau tidak terjadi bagaimana? Kita seringkali menjadi kecewa, lalu kemudian ya tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar menempatkan, kalau begitu bagaimana saya menempatkan firman Tuhan ini untuk saya bisa mempercayainya. Saya bacakan di dalam 2 Timotius 3, 15-17 dikatakan begini, Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini bicara ini, teks. Dari kecil engkau sudah mengenal. Nah, ternyata kata mengenal di sini saudara dipakai bukan kata ginosko, tapi eido. Artinya begini, dari kecil engkau sudah melihat ini. Engkau sudah membaca ini. Mendapat informasi dari ini. Yang apa? Yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Dan yang menuntun engkau pada keselamatan. Ternyata eido itu bukan hakikat dari keselamatan. Tapi melalui eido kita melihat, kita membaca. Itu akan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, terus dikatakan ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa?
mengajar. Terus apa? Untuk menyatakan kesalahan. Terus apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ternyata begini saudara. Kronologisnya begini. Ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab. Seringkali yang kita baca itu adalah ayat-ayat yang memberikan benefit kepada kita. Yang menguntungkan kita. Tetapi Alkitab di sini mengajarkan bahwa fungsi daripada yang tertulis itu bukan untuk keuntungan kita ternyata. Tetapi untuk memberikan apa? Memberikan kepada kita instruksi, ya. Memberikan kepada kita arahan untuk memperbaiki hidup. Untuk memperbaiki kelakuan, untuk mengkoreksi kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang diubahkan. Supaya tujuannya apa? Menghasilkan perbuatan baik. Tentu saja perbuatan baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini seringkali jadi masalah. Kita suka membaca firman Tuhan, kita suka mendengar firman Tuhan, kita suka dengar khotbah yang berisi janji-janji untuk keuntungan kita. Dan kali itu tidak terjadi. Kita menjadi kecewa, kita menjadi marah. Nah, mari kita belajar untuk melihat ternyata bukan itu tujuannya. Kita terlalu egois seringkali ketika kita membaca firman Tuhan. Kita terlalu hanya fokus sentris kepada diri kita sendiri. Apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan ini? Benefit apa yang akan saya dapatkan daripada firman Tuhan ini? Nah, itu yang menyebabkan saudara seringkali timbul perbantahan. Nah, saudara dengarkan saya, kalau kita hidup di dalam kebenaran, artinya kita hidup di dalam Tuhan, sebetulnya kita tidak perlu ya sibuk mengurusi atau sibuk mengklaim. Ada kan pengajaran begitu. Kita manfaatkan firman Tuhan untuk mengklaim ini, klaim sana, klaim sini. Kita menginginkan apa, kita pingin rumah ini kita kelilingi dan sebagainya. Saudara, kok egois sekali. Alkitab tidak mengajarkan kita begitu karena kita percaya begini. Di dalam Tuhan, Anda tidak perlu ngurusi dirimu, Tuhan yang ngurus dirimu. Di dalam Tuhan Anda tidak perlu teriak-teriak, minta. Karena di dalam Tuhan Bapamu yang di sorga tahu semua kebutuhanmu. Nah, kalau begitu saudara, bagaimana sikap hidup kita? Simple saudara, kita hidup di dalam kebenaran mengenal Allah. Ada ayat di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 10 tentang domba-domba itu mendengarkan suara gembalanya. Bagaimana sih mengenal suara gembala? Bagaimana sih tahu itu gembalanya bukan? Ya nggak bisa diajarkan. Itu hanya kita yang bisa tahu. Melalui apa? Kita bergaul. Dan saya percaya begini. Kalau kita di dalam Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Kita tahu arahan Tuhan. Anda tidak perlu bingung mau kemana arah hidup saudara. Saudara pasti dituntun oleh tangan yang kuat. Nah sekarang simple saja. Di dalam Tuhan. Saya mengajak kita mengambil sikap seperti Sadra, Mesad, dan Abednego. Satu kali ketika mereka itu ditantang untuk menyembah dewa yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka tidak mau. Mereka katakan begini, Tuanku, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Mereka katakan, Tuhan kami akan menyelamatkan kami, tapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah. Ini luar biasa. Artinya begini, percaya saja. Tidak peduli itu jadi apa tidak, itu tidak penting. Karena menjadi atau kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan karena rekayasa kita. Itu bukan karena upaya kita, tapi kita percaya itu semua Tuhan sendiri yang membuat kita. Nah, saya ingin tutup dengan satu ayat di dalam Ibrani 2 ayat 1. Perhatikan baik-baik, dikatakan begini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah sekali lagi saya ingatkan di masa pandemi corona ini ketika kita banyak di rumah dan banyak mendengarkan, hati-hati loh apa yang kita dengar. Ya kita bisa mendengar semua hal gitu.
Tapi hati-hati, jangan suka mendengar yang hanya memberikan janji angin surga. Memang menarik ya, di masa ini ketika banyak orang kesulitan, banyak orang mungkin butuh ini dan butuh itu. Kita sibuk menagih janjinya Tuhan. Kita sibuk menuntut, Tuhan bukakan jalan ini, bukakan jalan itu. Tuhan berkati pekerjaan saya dan sebagainya. Kita sibuk urusan seperti begitu. Lalu kita mulai cari channel-channel yang memberikan janji-janji. Hati-hati saudara, karena yang seperti begini seringkali akan menyebabkan firman Tuhan berkata, kita akan hanyut di bawah arus. Saudara, firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita, belajarlah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur 1 berkata begitu, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkannya. Dan kalau kita merenungkan setiap hari, dengarkan saya saudara, kebenaran itu akan hidup di dalam kita. Dan kebenaran itu bukan lagi hanya sekadar tertulis di sini, tapi tertulis di dalam hati. Dan kebenaran yang tertulis di dalam hati itu yang dikatakan apa? Memerdekakan kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudara, mengakhiri ibadah ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang telah memberikan anak-Mu, firman-Mu itu turun menjadi daging, turun menjadi manusia, diam di antara kami semua di dalam kemuliaan Bapa. Bapa, kami rindu untuk mengalami firman Tuhan itu bukan hanya sekedar tahu, bukan sekedar paham, tapi kami ginosko, mengenal, dan kami mengalami kebenaran itu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kebenaran itu memberikan kuasa kepada kami untuk hidup. Bagaimana kami hidup hari-hari ini. Dan kami percaya kuasa itu, firman itu, kebenaran itu akan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu berusaha berbuat baik. Tidak perlu berusaha berbuat benar. Karena kami tahu jika kami dipimpin Roh Kudus dengan sendiri perbuatan kami selalu baik. Perbuatan kami selalu benar. Dan itu dikerjakan oleh Roh Allah yang diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang ada di rumah. Yang turut beribadah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Anugerah-Mu, rahmat-Mu, sukacita dari Roh Kudus turun melimpah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.